menggunjing dengan lisan, sumpah palsu dengan lisan. Itu semuanya bisa merusak pahala puasa. Pada hakikatnya kita sebagai manusia jelas ya, hidup di alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah ya kan? Untuk beribadah kepada Allah tentunya kita ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah ini kepingin diterima, kita harus sah dulu sebelum mengharapkan diterima. Kalau ibadah ini sudah sah ya, sesuai dengan aturan-aturan syariah, sesuai dengan aturan-aturan tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mengharapkan ibadah ini diterima ya. Bukan sing penting diterima, tapi penuhi dulu tata cara ibadah yang betul, baru mengharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semakin kita memperbaiki ibadah kita ya, itu ibadah kita akan lebih berkualitas. Semakin pula ibadah kita akan berkualitas. Nggak usah ngomong ibadah lah, ngomong masalah barang saja, antara yang berkualitas sama tidak berkualitas, mahal mana? Mahal yang berkualitas. Maka perbagusi ibadah kita, perbaiki ibadah kita. Supaya apa? Supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ibadah kita sudah penuhi secara syariah yang kita nanti jalankan ya, namanya ibadah puasa di bulan Ramadan ya, kita menjalankan dengan sepenuh hati, kemudian melaksanakan apa yang difardukan dalam hal berpuasa, menjauhi apa yang dilarang, menjauhi apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Kita jauhi juga perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa. Mungkin puasanya sah tapi tidak berkualitas. Mungkin puasanya sah tapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh 1400 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua supaya ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Ini hadis ini sudah masyhur, sudah terkenal di mana-mana. Ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah jauh mengingatkan kita. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa, cuma dapat haus dan lapar. Rugi sekali, sudah capek, sudah melakukan apa yang diwajibkan, sudah melakukan apa yang diatur sesuai aturan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Menerjang norma-norma apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Setelah kita sudah mengetahui aturan-aturan dalam hal beribadah ya, penuhi juga akhlak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata krama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibadah kita menjadi ibadah yang punya nilai dan berkualitas. Ibadah puasa kita bisa rusak ya, di antaranya karena tidak bisa menjaga lisan. Di antaranya tidak bisa menjaga lisan. Di antara tidak bisa menjaga lisan, berbohong, menggunjing, sumpah palsu, adu domba, itu semuanya dengan lisan. Jadi bohong dengan lisan, adu domba dengan lisan, menggunjing dengan lisan, sumpah palsu dengan lisan, itu semuanya bisa merusak pahala puasa. Puasanya sah tapi tidak mendapatkan apa-apa, cuma dapat haus dan lapar, cuma dapat capek. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas.
Itu semuanya dengan lisan kok. Ya kan? Coba nih bayangkan Mas. Kalau kita tahu ada ibadah-ibadah amaliyah-amaliyah yang dilakukan, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan nih, itu kan amal kan, namanya amal soleh, amal baik. Sholat amal soleh, amal baik. Haji amal soleh, amal baik. Umroh amal baik, amal bagus, iya kan? Apalagi zakat amal baik. Ada perilaku yang harus dilakukan. Kita sholat ada perilakunya nih, ada gerakannya nih, harus dilakukan. Ini amal nih. Haji ada yang dikeluarkan nih harta nih, iya kan? Zakat, haji dan semuanya ada gerakannya. Coba bayangkan Rasulullah SAW mengatakan ahabul a'mal ilallah hifdzul lisan. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang ngomong Rasulullah, adalah menjaga lisan. Coba, menjaga lisan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah. Coba, menjaga lisan adalah bagian daripada amal. Ya Allah, menjaga lisan bagian dari apa? Amal. Apa gerakan kita beribadah kepada Allah? Enggak, tapi dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah apa? Amal. Ya Allah. Dari begitu pentingnya menjaga lisan. Terkadang kita tidak bisa menjaga lisan. Makanya biasanya orang Jawa atau orang Tegal Brebes ini ngomongnya, kalau lisan ini ngomongnya cangkem. Kenapa dinamakan cangkem? Dicangcang supaya mingkem. Nih, banyak sekali tanpa kita sadari, sedikit-sedikit yang belum tentu jelas ngomongnya. Demi Allah saya sudah kayak gini. Demi Allah saya sudah melihat begini. Demi Allah saya mendengarkan begini. Selalu yang diucapkan demi Allah, tanpa sadar dia sudah menciderai amal yang dilakukan. Tanpa sadar dia sudah menciderai amal ibadah puasa yang dia lakukan. Belum tentu kebenarannya, belum tentu dia mendengarkan jelas bagaimana, tapi sudah ngomong demi Allah. Belum tentu matanya dia melihat kebenarannya, sudah ngomong demi Allah. Ini yang dinamakan bisa menciderai. Ini yang dinamakan tergolong bisa terjadi yang dinamakan sumpah palsu. Makanya jangan sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit wallahi, jangan. Iya. Dan tanpa sadari juga kadang-kadang kita main ke si fulan, ya kan? Main kepada si fulan, ngomongnya berbeda, main kepada si fulan lagi, omongannya berbeda lagi. Yang menimbulkan antara si fulan dan si fulan bisa bertengkar gara-gara siapa? Gara-gara kita. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya adu domba. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita melakukan itu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lakukan. Kita selalu introspeksi diri. Boleh kita bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan si A, si B, si fulan, silahkan. Tapi kontrol pembicaraan kita. Jangan sampai kita mengeluarkan cerita-cerita atau perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang bisa menimbulkan antara si A dan si B bermusuhan. Tanpa kita sadari banyak di kalangan kita si A sama si B berantem gara-gara si fulan. Ya Allah. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW mengatakan mal'unun man faraq. Rasulullah mengatakan mal'unun man faraq. Terkutuk, bencana besar, tidak akan mendapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan barokah orang-orang yang selalu mengadu domba. Ngomong sama si A berbeda, ngomong sama si B berbeda, yang menjadikan si A sama si B akhirnya bertengkar gara-gara si orang ini nih. Ya, kontrol pembicaraan kita itu dengan apa? Dengan lisan. Menggunjing juga dengan apa? Lisan. Terkadang tanpa kita sadari, tanpa teman-teman sadari nih, main ke orang tujuannya silaturahim. Tujuannya silaturahim. Ya, kopinya sudah datang, wedangnya sudah datang, jaburannya sudah datang, tanpa kita sadari, tahu-tahu menggunjing orang. Padahal tujuan daripada utamanya apa? Silaturahim. Taunya menggunjing orang lain, menjelekkan orang lain.
Ya Allah, ini yang bisa menciderai pahala puasa. Kemudian Mas, perlu kita perhatikan juga yang namanya ghibah, menggunjing, itu ketika menceritakan keburukan orang lain, yang sekiranya yang diceritakan ini ketika mendengarkan bisa marah, bisa jengkel, tidak senang. Itu namanya menggunjing, itu namanya ghibah, sekalipun benar. Sekalipun yang diceritakan itu betul, memang adanya, dia perilakunya begitu. Kalau yang diceritakan salah, kalau yang diceritakan tidak sesuai dengan keburukannya, itu namanya fitnah. Makanya berhati-hati.